Saya Pendeta HKBP Resort Parulian Litong Lihuta menyapa Bapak Ibu serta saudara-saudaraku sekalian dimanapun saat ini berada. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kami membuka hati dan pikiran kami untuk disapa firman Tuhan. Berfirmanlah bagi kami. Amin. Firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dan sukacita bagi kita di dalam melaksanakan aktivitas kita satu hari ini, Rabu 13 November 2024, tertulis dalam kitab Kejadian pasal 45 ayat 24. Demikian firman Tuhan. Kemudian ia melepas saudara-saudaranya serta berkata kepada mereka, "Janganlah berbantah-bantah di jalan. Hidup mengampuni dan mengasihi." Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, salah satu contoh terbaik tentang mengasihi dan mengampuni dapat kita lihat di Alkitab pada kehidupan Yusuf, anak Yakub. Yusuf dibenci oleh saudara-saudaranya karena mimpinya, dan dia lebih disayangi bapaknya Yakub. Saudara-saudara Yusuf didorong kebencian, melakukan tindakan kriminal kepada Yusuf dengan membuang Yusuf ke dalam sumur. Kemudian mereka mengambil Yusuf dari sumur dan menjualnya kepada orang Midian yang lewat. Yusuf dijual sebagai budak dan dibeli oleh Potifar di Mesir. Karena istri Potifar menggoda Yusuf, tetapi rayuannya ditolak, Yusuf difitnah lalu masuk penjara. Dari penjara, Yusuf dikeluarkan dan menjadi perdana menteri setelah menafsirkan mimpi Firaun tentang masa kelimpahan dan masa kelaparan. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, pada masa kelaparan, saudara-saudara Yusuf datang ke Mesir untuk membeli gandum. Yusuf mengenali mereka dan pada akhirnya dia memperkenalkan diri. Dia mengatakan, "Akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Jangan bersusah hati karena menjual aku. Sebab untuk memelihara kehidupanmu lah Allah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi. Bukan kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun, tuan atas seluruh istana, dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir." Di dalam pertemuan tersebut, Yusuf mengampuni saudara-saudaranya karena dia sadar bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah demi rencana Allah tergenapi. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, proses menuju keberhasilan dan kesuksesan merupakan perjalanan panjang yang membutuhkan perjuangan dan pengorbanan. Marilah kita menyadari setiap rencana Tuhan di dalam kehidupan kita adalah rancangan dan rencana masa depan yang penuh harapan, bahagia, dan sukacita. Oleh karena itu, teruslah berjuang di dalam kerja dan aktivitas kita, dan tetaplah bertindak dan berbuat di jalan yang Tuhan kehendaki. Selain itu, sebagai orang yang hidup di dalam rancangan dan rencana Tuhan, marilah kita berani mengampuni orang yang telah bersalah kepada kita, dan kita menularkan kepada setiap orang untuk hidup di dalam kasih dan persaudaraan yang rukun. Hidup mengampuni dan mengasihi. Amin. Mari kita nyanyikan buku Endem 440 ayat 1, Haholongon sian gijang. Haholongon sian gijang, lasni rohana hoti, tupalni asini roha, saibo moti rohaki, Yesus nagok asiroha, dohot haholongani,
bain malua, bain martua, hamina tahutani. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di surga, kami puji dan muliakan nama Tuhan, di mana Tuhan senantiasa menyertai dan memelihara kehidupan kami. Ya Tuhan, jadikan kami menjadi umat-Mu yang mau mengampuni sesama kami dan hidup untuk mengasihi di tengah-tengah dunia ini kepada setiap orang tanpa terkecuali. Ya Tuhan, kami berdoa, yang sakit dimanapun saat ini berada, Tuhan berikan kesembuhan, yang berduka Tuhan berikan penghiburan. Di dalam satu hari ini kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, terpujilah nama-Mu. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai-Mu hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, taatlah akan protokol kesehatan. Jagalah kesehatan jasmanimu, terlebih kesehatan rohanimu, bersihkan hatimu, cintai dan kasihilah sesamamu. Tetaplah berdoa kepada Tuhan, sumber berkat dan anugerah di dalam kehidupanmu. Salam kasih dari Tuhan Yesus Kristus untuk saudaraku semua. Salam sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.